itu kita tawarkan itu keripik apa? Keripik pare. Hah? Keripik pare. Nah, itu kesan orang itu kan pare memang terlalu pahit, kok bisa dibikin keripik gitu. Jadi kan penasaran orang. Dulu saya itu nomor satu semangat dulu. Semangat terus pede dengan produknya. Dulu itu segitu. Saya awalnya ya malu lah. Ya normal kan. Akhirnya dengan tanggapan masyarakat awam itu keripik pare itu belum ada di Tulungagung, akhirnya kita terpacu, akhirnya semangat terus pede dengan produknya. Itu kita harus jalan. Hai Sobat Ratu, ketemu lagi kita di program Unboxing, program yang mengupas tuntas sukses story dari seorang pengusaha, atau juga tentang kita mau ngupas tentang bagaimana dia merintis sampai mengembangkan usahanya bisa berjalan sampai sekarang. Nah, kali ini Unboxing ketemu dengan pelaku usaha mikro, ya. Jadi usaha-usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Tulungagung ini dari berbagai ribu macam usaha, kita coba ulik nih bagaimana seorang pelaku usaha mikro dia juga bisa berkarya, dia bisa memproduksi usaha, bisa dijadikan sebagai penghasilan untuk keluarga mereka. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Mujianto. Beliau disapa Pak Anto dengan produknya Meleha. Nanti kita akan ulik bagaimana tentang produksi ini. Kali ini Pak Anto ditemani oleh istri beliau, Mbak Isti. Kita ada di dapur beliau, tempat produksinya di Dusun Balong, Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih produknya seperti apa sih. Produknya dari Pak Anto Meleha ini, ini salah satunya. Ini Sobat Ratu, ini ada pare crispy. Pare crispy. Ini ada 2 kemasan ya Pak? 2 kemasan. Ini ada yang ini, ada yang ini. Betulnya 3, yang ketiga 2 kiloan. Oh ya. 2 kiloan, baik. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini penampilan keripik pare. Jadi sebenarnya memang ini sudah lama ya. Memang teman-teman juga sudah familiar mungkin dengan rasa pare ini. Oke, nanti kita kupas ini juga. Terus kemudian Pak Anto ini juga punya labas Meleha. Labas apa sih Pak labas? Labas itu lancar. Oh, ini ada istilah tertentu lagi teman-teman. Nanti kita kupas juga sama. Ini bedanya kalau yang ini mana tadi jahe merah, jahe kencur. Kalau yang ini jahe kencur gula aren. Gula aren, ini juga. Oh, ini kunyit. Jahe kencur, ini kunyitnya. Ya, ini jahe kencurnya. Oke, ada 2. Ada 2. 1 camilan, satunya lagi minuman. Nah, rasanya kalau kurang yakin gitu ya Pak ya, kalau nggak dicoba gitu lah teman-teman ya. Oke, kita benar-benar unboxing produk ini. Nah, Sobat Ratu tahu kan kalau pare identik dengan sayur ya Pak, sayur yang rasanya pahit, super pahit, tapi khasiatnya besar untuk kesehatan ya Pak. Sekarang kita makan nih. Tuh, ini kecil, oke. Kriuknya nggak ada pahitnya sama sekali. Sama kayak keripik-keripik yang lain teman-teman. Ya, kadang kan ada keripik usus ya Pak, keripik usus. Ada lagi yang keripik tempe, keripik tahu, ketela, oke. Umbi-umbian itu ya Pak ya, bayam. Sayur juga ada. Kali ini pare yang biasanya pahit. Kalau dioseng saya nggak suka Pak. Oh, gitu. Jadi kalau dibuat keripik ini pahit kalau berhenti.
Jadi nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti, mimil terus. Makan terus ya Pak. Enggak. Nanti saya makan habiskan ini Pak. Tapi coba deh, saya penasaran. Ini buat Sobat Ratu juga yang mungkin nanti menemukan inspirasi dari kisah beliau ini ya. Karena usaha itu nggak harus dengan perencanaan yang sangat detail matang, tapi dilaksanakan atau dikerjakan seperti yang terlihat sekarang. Ada penggorengan, keripik, yang tadi prosesnya. Oke, nanti biar diceritakan oleh Pak Anto. Pak, sebelumnya, pasti teman-teman pengen tahu sih Pak Anto ini latar belakangnya gimana, terus kemudian kok sampai menerjuni usaha keripik pare ini. Bisa diceritakan Pak? Iya, terima kasih. Saya Pak Mujianto atau Pak Anto Mleha ya, di komunitas UMKM Forkom Tulungagung. Background saya dulu itu bukan kuliner, Pak. Background saya dulu itu teknik perbengkelan lah itu ya, bengkel dinamo di Malang sana. Akhirnya di sana beberapa tahun, akhirnya tidak jalan, pulang dengan membantu istri, yaitu kalau istri senang kuliner, masak-masak apa gitu senang. Terus akhirnya pas waktu mau lebaran itu Mbak, mau lebaran kita istri punya inisiatif untuk membuat apa terus dijual. Pertamanya tidak dijual, dimakan keluarga dulu, saudara, ibu gitu. Kok enak katanya keripik pare loh, ini di Tulungagung belum ada, jarang yang bikin juga gitu. Terus akhirnya kita punya inisiatif diproduksi secara serius, akhirnya bisa dipasarkan. Baik, iya. Oke, jadi beliau ini apa tadi Pak? Teknik. Iya. Perbengkelan. Dinamo itu. Dinamo. Oke. Tapi Pak Anto ini punya pengalaman di luar negeri ya Pak? Iya, dulu. Iya, di Aljazair ya Pak? Aljazair, ikut proyek. Oke, ikut proyek. Itulah kenapa teman-teman, karena beliau ini pernah di Aljazair, ini istilah mleha. Itu kan bukan istilah yang awam ya bagi teman-teman Sobat Ratu di Tulungagung nih, sama kayak ini juga labas, kayak gini kan. Ternyata ini bahasa Aljazair ya Pak. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Mleha ini enak, apa Pak? Gurih. Enak kalau di makanan ya, enak, gurih, mantap. Apa itu? Oke gitu ya, yang di makanan. Nyus. Ya. Oke, terus kemudian Bapak dari coba-coba itu ya Pak, dari coba-coba awalnya masih yang rasanya juga ya, belum langsung ketemu ya Pak, belum sesuai dengan keinginan konsumen lah. Terus ada masukan, terus kita perbaiki, kurang gini, kurang ini gitu. Akhirnya menemukan yang seperti ini ya, formula tetap ini sudah dipatenkan ini bumbunya teman-teman. Terus gimana Pak perjuangannya? Kan awalnya pasti bikinnya dikit dulu, terus kemudian coba ditawar-tawarkan. Pripun Pak? Kalau awalnya ya semua pengusaha yang pemula itu memang ya jatuh bangun lah. 6 bulan pertama memang berat, kita akui. Kita dulu tuh satu tas kita bawa ke sales itu. 25 kantong pack ini kita tawarkan ke toko, grosir, ke kantor-kantor gitu, puskesmas gitu. Ya kesan pertama memang kita kan awal 2015 itu Tulungagung masih insya Allah masih mleha ini yang produksi. Nah itu kita tawarkan itu keripik apa? Keripik pare, keripik pare. Nah, itu kesan orang itu kan pare memang terlalu pahit, kok bisa dibikin keripik gitu. Jadi kan penasaran orang. Akhirnya nyoba, kita pakai tester kecil-kecil itu, kita suruh nyoba, testimoni gimana. Akhirnya banyak yang cocok, banyak terus akhirnya beli. Gitu. Pak, 6 bulan pertama memang 6 bulan pertama ya. Sampai berapa Pak? Mungkin berapa kilo gitu Pak yang awal-awal dulu? 25 kilo, 25 pack ini 120 ya. Kira-kira 5 kiloan lah. Pertama itu. Coba 5 kilo teman-teman. 5 kilo dengan kemasan mungkin belum ini ya Pak? Belum, masih belum mengenal sealer yang bagus, terus
stikernya apa ya. Iya, Itu jadi masih. oke. Tapi memang waktu itu di saat itu memang belum ini sekarang ya Pak, canggih apa untuk packingnya. Nah, sekarang itu sudah kan rapi. berjalannya waktu, terus kita kenal dengan komunitas pelaku UMKM di Tulungagung. Akhirnya, oh sudah masuk aja di Forkom, di komunitas ini. Nah, akhirnya kita masuk, terus dibimbing dengan yang sudah senior, izinnya, apanya, packingnya, stikernya, itu kita belajar terus lah ini. Oke, Pak. Sebelum masuk ke komunitas tadi, berarti Bapak kan door to door istilahnya ya Pak? Iya, betul. Bapak sendiri Pak yang melakukan atau siapa Pak? Iya, saya sendiri. Mana aja Pak? Ini istri saya yang bikin, saya bawa ini 25 kantong, satu hari ya laku 5, 10 itu sudah seneng. Awalnya itu. Padahal waktu itu harganya cuma berapa Pak? 9.000 kalau nggak salah. Oke, Kemarin, 9.000. ya, 9.000, 8.000, 9.000 lah. Oke, istilahnya kalau bawa pulang cuma nggak nyampe 50.000 ya Pak? Nggak nyampe. Padahal Iya. itu ada ongkos produksi teman-teman. Iya. Ada ongkos produksinya, ada waktu Transportasi, durasi ya. waktunya, transportnya. Jadi 6 Ya, bulan pertama itu masa perjuangan bener ya Masa Pak? bagi perjuangan. pelaku usaha. Waktu itu semangat kita itu gini, orang-orang itu kesannya tuh kok pare kok bisa dibikin keripik itu loh. Terus kita terpacu bagaimana ini untuk konsumsi umum dan untuk anak-anak gimana supaya mau dengan keripik pare yang katanya pahit itu. Kita terpacu terus semangat bagaimana caranya gitu waktu itu. Bapak waktu itu berdasarkan pengalaman dari teman atau juga kan kalau sekarang teman-teman bisa lihat di internet gitu, Iya. Pak. Kalau dulu Bapak Dulu gimana masih ya? belum. Coba-coba gitu ya. Masih coba kita bikin ke saudara, suruh ngicipi, kurang gimana, kurang terus kita belajar terus gitu. Oke. Setelah pasar mulai ditemukan, terus gimana Pak? Berapa produksinya bertambah berapa waktu gitu? itu kemarin ya dulu itu kita terus menawarkan ke teman, terus ke toko. Toko belum berani itu masalah terkendala izin waktu itu. Kita habis masuk ke komunitas akhirnya dibimbing untuk pengurusan izin-izin PIRT apa haki halal. Akhirnya kita kalau sudah itu masuk ke grosir-grosir. Akhirnya alhamdulillah dapat grosir yang besar ya terus menerima sampai sekarang. Ya, Pak, kalau misalkan ini lagi Pak, yang perlu dimiliki oleh startup atau pelaku usaha yang baru itu kan, kayak misalkan nawar-nawarin itu aja perlu ini ya Pak ya. Kan maksud saya kalau memang dia nggak punya goal laku atau gimana kan malu, minder, gimana Pak? Menghilangkan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Dulu saya itu nomor satu semangat dulu. Semangat terus pede dengan produknya. Dulu itu segitu. Iya. Saya awalnya ya malu lah, ya normal kan. Iya. Akhirnya dengan tanggapan masyarakat awam itu keripik pare itu belum ada di Tulungagung, akhirnya kita terpacu, akhirnya semangat terus pede dengan produknya itu kita harus jalan. Iya, terus harus dipupuk terus ya Pak ya. Oke, baik. Pak, mencoba di pare ternyata gimana Pak? Resikonya kecil ya Pak? Atau gimana keuntungannya ketika menerjuni keripik pare ini? Ya, alhamdulillah ada aja. Semua pekerjaan kalau ditekuni hasil itu pasti ada. Oke, gitu. iya. Dan gini, Bapak Kendala. mungkin juga ada kendala yang dihadapi atau kita kan waktu itu habis itu lancar ya Pak, habis itu lancar, terus penjualan besar, bahkan sampai berapa Pak puncak-puncaknya waktu rame? Rame tiap hari ya 1 kintal pernah rutin. Kalau hari puasa sebelum puasa itu 1 kintal rutin tiap hari. Bisa sampai yang goreng 3-4 orang. 3-4 orang. Sekarang sementara 1 sampai 2 aja, orang. 1-2 Iya, orang. nggih. Pak, waktu itu sampai 1 kintal per hari. Itu pemasaran sampai Maksudnya sampai di Tulungagung aja, kemudian gimana? sementara ini di Tulungagung dan untuk pelanggan-pelanggan setia aja. Gitu. Nah, pelanggan untuk setia hari itu raya. maksudnya pelanggan setia itu maksudnya mereka yang dijual lagi ya Pak? Reseller lagi ya? Pak? Reseller bisa, terus dikonsumsi sendiri juga ada. Gitu. Oh, Kalau gitu. hari Lebaran kan untuk jajanan di meja itu. Iya, tiap hari. iya. Oke. Terus 2015 setelah itu sampai 2019 lancar ya Pak. Iya. Terus kemudian di
2020. 2019, 20. 2020 itu yang COVID ya Pak. Nah itu semuanya merasakan, termasuk produksi usaha Pak Anto ini ya. Waktu itu gimana Pak penurunannya atau gimana? Nah itu tahun 2020 lah itu mulailah. Itu semua mungkin teman-teman merasakan semua bagi pelaku usaha kayak kita dulunya itu juga hanya satu produk itu, keripik meleha. Akhirnya dengan adanya COVID masuk mewabah, dengan keripik itu menurun sekali. Dengan orang tidak boleh keluar, PPKM apa segala macam. Akhirnya kita berpikir juga, loh ini dengan kondisi COVID itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Akhirnya katanya dengan rempah-rempah gitu kan yang dulu viral kan rempah-rempah 2020-2021. Nah, akhirnya kita berpikir apa yang dibutuhkan masyarakat. Akhirnya kita bikin yang namanya herbal ini, herbal dengan merek Labas Meleha ini. Ini juga kita lain juga sama dengan yang diproduksi di pasaran. Umumnya satu item aja, kayak jahe merah gitu aja kan satu item. Kita kolaborasi, kita padukan dengan rempah yang lain. Contoh kayak ini jahe kencur, itu jahe sama kencur komposisinya sama gula aren. Nah, akhirnya juga alhamdulillah kemarin itu juga diterima pasar ya juga sampai di Tangerang, Bandung, Jawa Barat itu alhamdulillah. Oke. Ini semua itu bahan-bahannya nggak sulit ya Pak? Alhamdulillah enggak. Kalau rempahnya di pasar-pasar tradisional juga banyak. Siap. Oke, Pak. Apalagi Pak tips yang mau dibagikan kepada teman-teman, artinya bahwa usaha itu kan tidak mengenal usia ya Pak ya. Betul. Kayak Pak Anto ini juga sudah memulai di usaha ini ketika beliau juga sudah berumah tangga, putra-putranya juga sudah mulai besar, udah 2. Iya. Gimana Pak buat penyemangat teman-teman Sobat Ratu ini Pak? Ya itu tadi lah, pantang menyerah, terus pede dengan produknya, kita berjuang terus bagaimana supaya produk kita itu bisa diterima di pasar. Oke, ini nanti kemungkinan masih ada pengembangan usaha lagi ya Pak ya? Lihat potensi apa lagi yang ada? Mudah-mudahan seperti ada itu lagi ya Pak ya? Ya. Oke. Ya mungkin kedepannya kita anu lagi, apa ini kan dari dulu kita Original. Nah, bagaimana umpama kita juga berangan-angan keripik pare meleha rasa coklat. Nah, itu kan sensasi gitu. Mudah-mudahan aja. Tunggu. Mudah-mudahan aja. Waktu depan ya. Oke, baik. Ini sudah aura bisnis di menjelang Ramadan dan Lebaran ini teman-teman pasti memberikan suntikan semangat tersendiri ya Pak ya bagi pelaku usaha karena sudah membayangi bagaimana nanti nuansa Idul Fitri yang meriah dengan aneka camilan. Nah, itu peluang usaha bagi kita semua untuk mencoba. Oke. Terima kasih Pak Anto sama Mbak Isti. Sama-sama. Semoga kiat-kiat suksesnya bisa membantu teman-teman, bisa menyemangati teman-teman. Demikian juga nanti semoga Meleha ini punya keripik yang rasa coklat. Nah, kita tunggu nanti ya kalau ada produknya ya teman-teman ya, kita unboxing lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di unboxing berikutnya. Sampai jumpa.